Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal peluang. Untuk contoh nomor 1, di sini dari 25 siswa di suatu kelas akan dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara pemilihan struktur organisasi tersebut? Ini adalah salah satu aplikasi dari permutasi. Selain permutasi, nanti kita juga bisa melakukannya penyelesaiannya dengan aturan pengisian tempat. Jadi di sini saat satu anak menjadi ketua, dia tidak bisa merangkap menjadi sekretaris dan tidak bisa merangkap menjadi bendahara. Artinya apa? Dalam kasus ini adalah urutan sangat diperhatikan ya. Oke, langsung aja di sini untuk lebih mudahnya kita menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi kalau di sini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, maka kita sediakan 3 kotak. Oke, di sini ada 3 kotak. Misal di sini ketua, sekretaris, dan bendahara ya. Nah, kemudian di situ saat kita akan menentukan ketua terlebih dahulu. Misalnya nih ya, ketua terlebih dahulu berarti semua anak belum menjabat menjadi sekretaris dan bendahara kan? Berarti di sini kita tulis sebagai 25 ya. Nah, karena ketua adalah berarti ke-25 anak tersebut, dia itu bisa berkesempatan untuk menjadi ketua. Jika sudah terpilih satu, misal satu anak atas nama A terpilih menjadi ketua, maka untuk sekretarisnya berarti bisa diduduki oleh 25 dikurangi 1, berarti 24 anak. Salah satunya nanti diambil lagi ya. Berarti inilah ke-24 anak itu berpeluang untuk menjadi sekretaris. Nah, jika ketua sudah terpilih, sekretaris sudah terpilih, artinya anaknya sisanya berapa? Sisanya adalah 23 anak. Nah, 23 anak ini yang nanti akan dipilih menjadi bendahara, nanti dipilih salah satu. Nah, ini kemudian kita selesaikan dengan tinggal mengalihkan aja, berarti 25 dikalikan 24 kemudian dikalikan 23. Maka ditemukan banyak caranya adalah ada 13.800 cara pemilihan tersebut. Oke. Lalu jika kita ingin menyelesaikannya dengan menggunakan cara permutasi, kita tahu bahwa permutasi sini N dan K itu kan sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Nah, berarti di sini N-nya adalah total siswanya ada berapa? Ada 25. Berarti 25 faktorial dibagi 25 dikurangi K-nya. K-nya akan diambil berapa? Ketua, sekretaris, bendahara, berarti 3. Berarti 25 dikurangi 3 kemudian faktorial. Nah, faktorial ini agar kita tidak usah menghitung dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 dan seterusnya sampai dengan kali 25. Untuk lebih mudahnya kita taruh yang paling belakang dulu, yaitu 25. 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial. Nah, sampai seterusnya sampai nanti hasilnya tinggal yang terakhir adalah dikalikan 1. Namun kita singkat menjadi 22 faktorial. Kenapa 22 faktorial? Karena penyebutnya di sini adalah 22 faktorial. 25 kurangi 3 adalah 22 faktorial. Dengan demikian kita bisa menyederhanakannya ya. Nah, ini tinggal dicoret. Maka hasilnya adalah 25 dikalikan 24 dikalikan 23, maka sama saja ya, 13.800 cara pemilihan. Nah, kemudian jika di situ ada kasus lagi, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi. Misalnya seksinya hanya ada 1, berarti 4. Berarti nanti di sini kotaknya ada 4, habis 23 adalah 22. Nah, di sini N-nya tetap 25. Nah, K-nya di sini diganti menjadi 4.
begitu. Itulah contoh soal nomor 1. Dan kita akan masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ada soal dimana dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9 akan disusun bilangan yang pertama adalah antara 300 sampai dengan 500 dengan tidak boleh ada angka yang sama. Oke. Jadi kalau menurut saya yang paling mudah adalah kita menggunakan aturan pengisian tempat. Oke. Di aturan pengisian tempat kita harus tahu antara 300 sampai dengan 500. Berarti kita butuh berapa kotak nih? 300 sampai dengan 500. Berarti kita butuh 3 kotak. Antara 300 sampai dengan 500. Berarti kita butuh 3 kotak ya. Nah, antara 300 sampai dengan 500 kita butuh 3 kotak. Nah, yang diisi yang mana dulu? Untuk lebih mudahnya adalah kita cari nih, kita tentuin dulu nih angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Nah, selanjutnya angka pertama artinya lebih dari 300, 300-nya juga ikut kurang dari 500. Berarti angka yang boleh ada di pertama ini hanya angka 3 dan 4. Hanya angka 3 dan 4. Kenapa bukan 1? Kalau 1 nanti di sini angka 1, maka hasilnya adalah 100. Berarti tidak dalam interval ini. Kalau angka 2 berarti di sini 200, enggak ada di interval ini lagi. Nah, kalau angka 5 bagaimana? Nah, kalau angka 5 di sini otomatis paling enggak di sini ada 512 misalnya. Kalau 512 kan lebih dari 500, nggak boleh. Berarti 5 pun nggak diizinkan untuk duduk di angka yang pertama. Bagaimana dengan 6, 8, 9 apalagi itu ya? Berarti di sini kemungkinannya hanya angka 3 dan angka 4. Nah, angka 3 dan angka 4 itu kan ada 2 angka. Ini maksudnya 2 bukan angka 2 ya. Tapi ada 2 angka yang bisa di posisi pertama, yaitu angka 3 dan 4. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya lagi kita isi dengan angka yang ketiga. Ketiga mungkin nggak sih kalau misalnya nanti isinya 400, yang paling belakang 9? Mungkin, berarti semuanya mungkin. Karena tidak boleh ada angka yang sama. Nah, kita hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Di sini N-nya ada 8. 8 sudah dipakai 1, berarti sisanya 7. Sudah dipakai 2, karena nggak boleh sama, berarti sisanya 6. Tinggal kita kalikan saja. Berarti 2 dikali 6 dikali 7. 42 dikalikan 2 adalah 84 cara. Nah, ini adalah yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua, di sini syaratnya adalah ribuan, angka tersebut adalah bilangannya ribuan, ganjil, dan angka harus berbeda. Kita harus tahu nih, ribuan ganjil. Ribuan itu berarti ada berapa kotak? Ada 4 kotak ya. Nah, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, dan angka keempat. Karena ribuan ganjil berarti kita harus mengisi yang pertama depan atau belakang? Iya, yang menyatakan ganjil adalah yang belakang. Maka kita harus isi dulu yang paling belakang dulu nih. Angka ganjil berapa aja sih? Ada 1, 3, 5, dan 9. Berarti 1, 2, 3, 4. Yang ganjil 1, 3, 5, dan 9. Berarti ada 4 angka. Oke, di sini berarti paling belakang angkanya tulisannya adalah 4. Sekali lagi saya tekankan, 4 ini bukan angka 4 ya, tapi ada 4 angka yang kemungkinan bisa duduk di posisi yang sebagai satuan, yaitu di angka yang terakhir. Angka 4 itu terdiri ada 1, 3, 5, dan 9. Kita pilih salah satunya ya. Nah, karena angka harus berbeda, maka 8, ini kan jumlahnya ada 8 angka. Sudah dipakai 1, berarti sisanya adalah 7. Sudah dipakai 2, sisanya 6. Sudah dipakai 3, maka sisanya adalah 5. Oleh sebab itu, maka banyaknya cara adalah 5 dikalikan 6 dikalikan 7
dikalikan 4, maka ini akan menjadi sama dengan 840 cara. Nah, itu adalah contoh soal untuk nomor 2. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di sini ada 7 siswa pengurus OSIS suatu sekolah yaitu Aldi, Tiara, dan Yusuf ada di dalamnya akan duduk mengelilingi meja bundar. Maaf, ini salah ketik. Meja bundar. Tentukan banyak posisi duduk yang terjadi jika semua pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Yang kedua adalah Aldi, Tiara, dan Yusuf harus duduk berdampingan. Kita yang A dulu. Oke. Dan ini adalah contoh dari kasus permutasi siklis. Ini adalah permutasi siklis. Nah, permutasi siklis ini rumusnya apa sih? Berarti M P siklis berarti sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, kalau begitu berarti kita tinggal masukin nih. Berarti yang A adalah semua pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Berarti dia itu adalah 7P siklis. Berarti sama dengan 7 dikurangi 1 faktorial. Berarti 7 dikurangi 1 berapa? 6 faktorial. Berarti 6 faktorial adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 30 dikali 12 adalah 360 dikali 2 adalah 720 susunan atau 720 posisi ya. Nah, kemudian yang B di situ ada syaratnya, di mana Aldi, Tiara, Yusuf harus duduk berdampingan. Misal permutasi siklisnya duduknya urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 anak. Jadi kalau misalnya Aldi, Tiara, Yusuf harus duduk berdampingan, misal Aldi, Tiara, Yusuf yang ini, berarti kita anggap dia hanya ada memiliki 1 posisi saja. Berarti dia permutasi siklisnya adalah anggotanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5P siklis. Oke. Berarti di situ 5 dikurangi 1 faktorial berarti menjadi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 12 dikali 2 sama dengan 24 susunan. Nah, apakah ini udah selesai? Belum. Karena di sini urutannya adalah Aldi, Tiara, Yusuf ya. Mereka harus duduk berdampingan. Tapi kalau misalnya Tiara, Aldi, Yusuf, boleh nggak? Boleh dong, karena mereka kan masih berdampingan di sini ya. Boleh nggak kalau misalnya Yusuf, Aldi, Tiara? Boleh juga. Nah, ternyata kita kalau misalnya di sini ada 3 anak, berarti nanti bisa bertukar tempat sebanyak. Bertukar tempatnya berarti sebanyak. Bertukar tempat untuk ketiganya berarti sebanyak 3 faktorial karena anaknya ada 3, berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1 berapa dia? Sama dengan 6. Nah, maka jawaban yang B adalah mereka duduk berdampingannya itu berapa banyak cara? Berarti 24 dikalikan 6. Berapakah 24 dikalikan 6? Sama dengan 144 cara. Nah,